Assalamualaikum, solih dan solihahnya kelas 4 SD Baitur Rahman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta ayah dan bunda sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kalian akan belajar bersama Kak Indah, belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak harus sholat duha terlebih dahulu ya, dan juga murojaah terlebih dahulu. Jangan lupa juga sebelum memulai pembelajaran, anak-anak harus sudah membaca materi yang akan anak-anak pelajari hari ini agar anak-anak lebih mudah untuk menyerap materi pada hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena anak-anak sudah baca doa, sekarang kita akan membahas materinya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, anak-anak masih ingat atau tidak tentang materi KPK dan FPB? Kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang KPK dan FPB bersama dengan Kak Rofika dan Kak Dewi. Sekarang kita akan membahas tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Silahkan anak-anak dibuka bukunya halaman 53. Sudah dibuka bukunya halaman 53. Nah, di situ ada beberapa contoh soal yang merupakan contoh soal KPK dan FPB. Kita akan membahas satu persatu ya. Soal yang pertama yaitu dua siswa sedang berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik, sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start di waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, kalau contoh soal yang seperti ini, anak-anak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan KPK. Jadi, diingat-ingat jika KPK itu ada kata kuncinya. Biasanya itu menggunakan kapan kejadian terjadi bersama lagi atau kapan kejadian terjadi untuk yang kedua kalinya. Itu termasuk soal yang bisa kita selesaikan menggunakan KPK. Nah, karena ini dapat diselesaikan dengan cara KPK, maka yang harus kita hitung dan yang harus kita cari adalah kelipatannya. Nah, agar lebih mudah kalian dalam menyelesaikan, kalian harus tahu dulu apa saja yang sudah diketahui dan apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, di situ yang diketahui adalah siswi ke-1 itu dapat melakukan satu putaran dalam 50 detik, sedangkan siswi kedua itu dapat melakukan satu putaran dalam waktu 60 detik. Dan yang ditanyakan adalah kapan siswi tersebut dapat bertemu untuk yang kedua kalinya. Jadi mudah sekali karena ini yang ditanyakan adalah KPK, berarti kita akan mencari kelipatan dari 50 dan 60. Nah, selanjutnya karena sudah tahu apa saja yang diketahui dan ditanya,
kita akan mencari kelipatannya. Di sini ada kelipatan 50 dan 60. Yang 50 ada 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 dan seterusnya. Kelipatan 60 ada 60, 120, 180, 240, 300, 360 dan seterusnya. Nah, masih ingat gimana caranya menentukan KPK? Kalau KPK berarti yang kita cari adalah kelipatan atau angka yang sama yang paling kecil setelah kita mengetahui kelipatannya. Nah, di sini angka yang paling kecil yaitu 300. Karena sudah ketemu 300, maka KPK-nya dari 50 dan 60 adalah 300. Jadi, karena tadi yang ditanyakan adalah kapan mereka bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya, maka jawabannya adalah kedua siswa tersebut akan bertemu untuk yang kedua kalinya di titik start pada detik ke-300. Nah, sampai sini semoga anak-anak paham ya tentang bagaimana cara kita menyelesaikan soal cerita menggunakan KPK. Perlu anak-anak ingat bahwasanya ketika ada soal yang berbunyi kapan kejadian terjadi bersama lagi atau kapan kejadian terjadi untuk yang kedua kalinya, itu merupakan soal KPK dan penyelesaiannya bisa menggunakan cara yang Kak Indah sampaikan tadi. Sampai sini cukup dari Kak Indah, kurang lebihnya Kak Indah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.